Selamat pagi Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Irene Juliana dengan NIM 234111485. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus SOAP drug related problem yang terjadi di klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Jadi, DRP sendiri adalah masalah yang berhubungan dengan penggunaan obat yang dapat menyebabkan hasil pengobatan pasien tidak tercapai, memburuk, atau menimbulkan risiko baru. Nah, DRP sendiri dapat terjadi karena obat tidak diberikan padahal dibutuhkan, kemudian obatnya diberikan padahal tidak diperlukan, kemudian dosisnya tidak sesuai, lalu obat tidak efektif, dan adanya efek samping maupun ketidakpatuhan pasien dalam meminum obatnya. Nah, masalah-masalah ini sering ditemukan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan seperti di klinik, puskesmas, rumah sakit, bahkan di rumah pasien sendiri. DRP ini bukan masalah sepele karena dapat menyebabkan pasien sering kembali berobat, kemudian membutuhkan rawat inap, memperberat penyakit, dan dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, apoteker memiliki peran penting dalam mengidentifikasi DRP dan memberikan intervensi yang tepat agar terapi pasien menjadi aman dan efektif. Untuk memudahkan identifikasi DRP sendiri, digunakan metode SOAP yaitu subjektif, objektif, assessment, dan plan. Nah, metode ini dapat membantu tenaga kesehatan melihat kondisi pasien secara menyeluruh, mulai dari keluhan hingga rencana penanganan. Nah, berikut ini adalah contoh kasus DRP di klinik. Nah, contoh DRP ini berupa indikasi ada tetapi terapi tidak diberikan. Nah, kasusnya adalah seorang pasien yang menderita CKD dan hipertensi namun tidak mendapatkan obat antihipertensi dalam terapinya. Jadi di sini berdasarkan metode SOAP, pada bagian subjektifnya pasien mengeluh pusing dan cepat lelah. Nah, keluhan ini sering muncul pada pasien dengan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Kemudian pada bagian objektifnya, dari data medis diketahui pasien didiagnosis CKD dan hipertensi dengan tekanan darah 160/100 mmHg yang tergolong tinggi. Namun, dalam terapi yang diberikan tidak terdapat obat antihipertensi. Pada bagian assessment-nya, masalah yang diidentifikasi adalah DRP indikasi tanpa terapi, yaitu pasien memiliki hipertensi tetapi tidak mendapatkan pengobatan. Nah, kondisi ini berisiko menyebabkan tekanan darah tetap tinggi sehingga dapat mempercepat progresivitas CKD. Pada bagian plan, rencana yang seharusnya dilakukan adalah memberikan terapi antihipertensi sesuai pedoman seperti ACE inhibitor atau ARB yang merupakan pilihan utama pada pasien CKD dengan atau tanpa penambahan CCB. Nah, selain itu, perlu dilakukan monitoring tekanan darah dan fungsi ginjal secara berkala, serta edukasi kepada pasien mengenai pentingnya kebutuhan minum obat. Selanjutnya ada laporan yang memaparkan studi kasus kesehatan mengenai asuhan kebidanan pada Nyonya T yang dilakukan di Puskesmas Pagianten, Kabupaten Tegal. Nah, laporan ini bertujuan untuk memantau kehamilan Nyonya T yang masuk dalam kategori perhatian khusus karena faktor usia dan kondisi kesehatannya. Pada data subjektifnya, kasus ini dimulai dari kunjungan Nyonya T, seorang ibu berusia 40 tahun yang sedang menjalani kehamilan ketiganya. Nah, kepada petugas kesehatan, beliau menyampaikan keluhan bahwa kepalanya sering terasa pusing dan tubuhnya menjadi sangat mudah merasa lelah. Selanjutnya adalah data objektifnya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan secara langsung, petugas mendapati bahwa meskipun kesadaran dan tekanan darah Nyonya T dalam batas normal, terdapat tanda fisik berupa kelopak mata bawah yang tampak pucat. Nah, hal ini diperkuat dengan hasil tes laboratorium yang menunjukkan kadar Hb-nya berada di angka 9,0 Gr% yang menandakan kondisi kurang darah atau anemia ringan. Nah, di sisi lain, kondisi janin dinyatakan normal dengan denyut jantung stabil dan posisi kepala sudah berada di bawah. Di bagian asesmennya, berdasarkan data tersebut, Nyonya T didiagnosa mengalami kehamilan risiko tinggi. Nah, status ini ditetapkan karena dua faktor utama, yaitu usia ibu yang sudah mencapai 40 tahun dan adanya kondisi anemia ringan. Bidan juga mewaspadai risiko lebih lanjut yang bisa terjadi jika tidak ditangani, seperti persalinan prematur, risiko perdarahan saat melahirkan, hingga gangguan pada berat badan bayi. Selanjutnya planning. Pada planning ini, untuk menangani kondisi tersebut, disusun rencana tindakan yang meliputi pemberian tablet tambah darah, serta anjuran agar ibu meningkatkan asupan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Bidan juga memberikan edukasi mendalam mengenai bahaya kehamilan risiko tinggi dan bekerja sama dengan dokter dalam pengawasannya. Terakhir, Nyonya T dijadwalkan untuk melakukan cek kadar darah ulang 1 minggu kemudian guna untuk memastikan kondisinya membaik sebelum persalinan. Selanjutnya adalah contoh kasus DRP di rumah sakit. Nah, pada bagian ini menyajikan laporan riset mengenai studi kasus kebidanan pada seorang ibu multipara atau ibu yang sudah pernah melahirkan beberapa kali sebelumnya setelah menjalani operasi sesar.
Nah, fokus utama dari laporan ini adalah untuk memantau keamanan penggunaan obat-obatan yang diberikan pasca operasi. Baik pada data subjektif, setelah menjalani prosedur operasi, pasien menyampaikan keluhan bahwa ia merasa pusing. Selain itu, pada hari pertama perawatan, pasien juga merasakan penurunan nafsu makan. Di data objektif, berdasarkan catatan medis di rumah sakit, pasien diketahui menerima kombinasi beberapa jenis obat sekaligus untuk proses pemulihannya. Nah, obat-obatan tersebut meliputi analgesik, antibiotik, asam tranexamat, ranitidin, sanmol, serta herbal ikan gabus. Selanjutnya di bagian asesmen. Nah, tim medis menyimpulkan adanya masalah keamanan terkait penggunaan obat atau disebut sebagai drug related problem atau DRP. Nah, pasien dinilai memiliki risiko tinggi mengalami efek samping obat karena ia mengonsumsi banyak jenis obat secara bersamaan dalam satu waktu. Di bagian planning, untuk meminimalkan risiko tersebut, rencana tindakan yang diambil adalah yang pertama, pemantauan ketat, di mana dilakukan monitoring secara rutin terhadap potensi efek samping seperti mual, pusing, atau gangguan pada lambung. Selanjutnya adalah edukasi, di mana apoteker dapat memberikan penjelasan kepada pasien mengenai aturan pakai dan tujuan dari setiap obat yang diberikan agar pasien memahami pentingnya pengobatan tersebut. Sekian presentasi dari saya.